Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lintas hikmah yang beriman. Ketika seseorang bertanya kepada orang-orang, apa yang dicari dalam kehidupan? Jawabannya sama. Mereka menginginkan hidup yang bahagia. Kemudian diajukan pertanyaan lagi, apa itu hidup bahagia? Jawabannya mengejutkan. Mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu bahagia. Akan tetapi, bahagia setiap orang berbeda-beda dan bermacam-macam. Ketika pertanyaan itu diajukan kepada orang sakit, mereka menjawab, kebahagiaan mereka itu ialah sembuh. Ketika pertanyaan itu diajukan kepada orang miskin, kebahagiaan mereka yaitu menjadi kaya. Dan ketika pertanyaan itu diajukan kepada orang kaya, kebahagiaan bagi mereka adalah hidup dengan tenang. Standar kebahagiaan bagi sesama orang semuanya berbeda-beda. Banyak orang yang menginginkan kehidupan yang di atas dirinya sendiri, sehingga setiap orang saling berlomba-lomba untuk meraih kehidupan yang bahagia menurut mereka masing-masing. Lalu bagaimana Al-Quran melihat standarisasi bahagia di kalangan umat manusia? Menurut Syekh Said Kamali, standarisasi kebahagiaan seseorang tidak akan ada batasnya. Akan tetapi, Allah menjelaskan dalam Al-Quran, apa itu hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya. Allah berfirman yang artinya, barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah An-Nahl ayat 97. Sahabatku, ketika seseorang menunjukkan kebahagiaannya, jangan pernah merusaknya dengan membandingkan kebahagiaanmu yang lebih luar biasa. Ia mungkin merasa sudah cukup dengan memiliki kendaraan roda 2. Tak perlu menunjukkan kendaraan roda 4 yang kita miliki, sehingga kebahagiaannya seperti tak bernilai lagi, seolah tak berharga dan tak ada apa-apanya. Padahal bisa jadi ia telah bersusah payah memilikinya. Mari belajar lebih peka dan berempati terhadap kondisi orang lain. Jangan menunjukkan diri kita yang selalu lebih segalanya di atas mereka. Bukan hanya tentang kebahagiaan, bahkan juga rasa sedih pun tak seharusnya dilebih-lebihkan atas mereka. Saat orang menceritakan rasa sakitnya, tak seharusnya kita mengatakan yang lebih berat darinya. Semisal, kamu baru segitu. Aku dulu mengalami yang jauh lebih buruk dari itu, dan aku masih bisa sabar. Udahlah, jangan terlalu dipikirin. Kita telah menyangkal perasaan sedih seseorang dengan menunjukkan hal yang lebih dari yang ia alami. Tak seharusnya kita melakukan itu. Terkadang, orang bercerita bukan untuk meminta nasihat, tapi hanya sekedar ingin didengarkan dan diakui emosinya. Kebahagiaan memang sederhana saja bentuknya. Jika mau menyadari, banyak hal-hal kecil luput disyukuri, tapi begitu berharga nilainya. Adanya keluarga yang lengkap dan harmonis menjadi salah satu contoh yang sering terlupakan. Orang lain mungkin sudah kehilangan ayahnya atau menjadi piatu sejak baru dilahirkan ke dunia. Selalu dalam keadaan sehat, terutama di tengah pandemi, rasanya benar-benar luar biasa. Di saat banyak orang bahkan harus kehilangan nyawa dan keluarga, kita masih bernafas dengan lega, dan Allah selamatkan keluarga kita dari virus yang berbahaya. Bukankah bahagia kita telah begitu sempurna? Mungkin itulah hal-hal sederhana yang sering orang lain tunjukkan. Kemudian kita yang kurang rasa syukurnya mulai meremehkan. Padahal, standar kebahagiaan setiap orang memang tak sama. Itu bukan masalah. Seharusnya juga tak kita permasalahkan. Terima saja dan ikutlah berbahagia bersama mereka. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai
daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Hadis riwayat Tabrani. Membahagiakan orang lain termasuk amalan yang paling Allah cintai. Tak salah memuji orang lain atas suksesnya ia, meskipun di sisi lain kita sebenarnya jauh lebih luar biasa. Tak ada salahnya ikut berbahagia saat ada teman menyelesaikan kuliahnya. Meskipun nilainya pas-pasan, tak perlu merusak kebahagiaannya dengan menyinggung hal yang tak perlu. Tak ada salahnya menahan diri untuk tidak menyinggung soal kehamilan pada mereka yang telah lama menikah. Selain bukan urusan kita, bisa jadi ia mengalami masalah, semisal sulit memiliki momongan. Ucapan kita yang tak seharusnya dapat menjadi belati yang melukai. Hiduplah bahagia tanpa merusak kebahagiaan orang lain. Masalah ini cukup sederhana, tapi tak banyak disadari oleh orang-orang di sekitar kita, atau bahkan mungkin oleh kita sendiri. Mulai hari ini, semoga kita bisa lebih berempati lagi. Sahabat lintas hikmah yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan kita, sering kita jumpai tipe orang yang sangat suka mengurusi urusan orang lain. Orang yang suka mengurusi orang lain hampir sama dengan orang yang suka kepo. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepo diartikan sebagai rasa ingin tahu yang berlebihan tentang kepentingan dan urusan orang lain. Orang yang seringkali semangat dalam mengurusi urusan orang lain, seringkali disebut suka ikut campur atau sok tahu, yang diketahui dapat menimbulkan berbagai masalah, bahkan konflik dalam sebuah hubungan sosial. Permasalahan yang biasa terjadi akibat suka mengurusi orang lain, di antaranya dapat merusak suatu hubungan. Tindakan ikut campur dapat merusak hubungan interpersonal. Orang yang merasa diintervensi akan merasa tidak dihargai. Privasi mereka dilanggar, yang bisa memicu permusuhan atau perselisihan. Selain rusaknya suatu hubungan, dampak lain yang dapat terjadi ialah stres dan kecemasan. Orang yang sering diintervensi akan merasa tertekan dan cemas, dan mereka mungkin merasa kesulitan untuk mengambil keputusan sendiri, karena selalu ada orang lain yang ingin mengatur hidupnya. Hal lain yang dapat terjadi ialah munculnya permusuhan. Jika seseorang terus-menerus mengurusi orang lain, orang-orang di sekitarnya merasa terganggu dan marah. Lantas, apa alasannya? Mengapa orang suka mengurusi orang lain? Ternyata ada beberapa alasannya. Di antaranya, karena orang tersebut merasa berharga. Dalam artian, mereka menganggap bahwa dengan merasa memiliki kendali atas kehidupan orang lain, serta memiliki keingintahuan yang berlebihan. Sahabat muslimah, sudah bukan hal aneh lagi jika akhir-akhir ini orang yang sebenarnya tak tahu menahu tentang hidup kita, justru dialah yang paling rajin mengurusi dan mengomentari hidup kita. Apapun yang kita lakukan selalu salah dan tak ada nilai positifnya sama sekali. Begitu mudahnya orang zaman sekarang mengomentari hidup orang lain. Sebutlah contoh termudah ketika membaca komentar para netizen di media sosial. Mereka yang sebenarnya tak tahu apapun berubah menjadi sok tahu dan merasa paling tahu. Belum lagi jika ada balasan komentar lainnya yang menyangkal. Perdebatan pun tak ada habisnya. Padahal mereka sama-sama tidak tahu hal yang sebenarnya, hanya beropini setengah mati. Tak perlu repot-repot mengurusi hidup orang lain. Mereka sudah cukup dewasa kok untuk mengurusi hidupnya sendiri. Mereka sudah pasti tahu apa yang terbaik. Tak perlu memberikan nasihat yang menjatuhkan. Apalagi sampai menjudge hingga tak jarang membuat mental orang down. Menjadi muslimah bukan hal yang mudah. Ketika telah menikah, diam di rumah tanpa aktivitas disebut pemalas. Berkarir di luar dikatakan tak sayang anak dan keluarga. Memiliki asisten rumah tangga dikira tak mau bekerja dan mengurus rumah. Saat sakit, masih juga disebut manja. Ucapan orang lain seolah tak ada habisnya menyerang mental kita. Tutup telinga dan lakukanlah semua hal yang membuat hati lega. Kita tak bisa selalu mendengarkan omongan orang lain karena mereka sama sekali tak menjalani hidup yang kita jalani.
Mereka hanya tahu dari luarnya saja. Mereka berkomentar sambil lalu. Sedangkan kita yang ambil pusing memikirkannya sampai tak bisa tidur nyenyak. Bahkan sebagian jadi penyakit. Kita tak akan mampu membahagiakan keluarga jika kita sendiri tak merasa bahagia. Jika pikiran jadi suntuk karena ucapan orang, urusan rumah pun jadi berantakan. Satu-satunya hal yang paling benar adalah masa bodoh dengan komentar orang. Selama kita benar dan tak melanggar aturan Allah, jalani saja dengan lapang. Tingkat stres di Indonesia semakin meningkat. Ini bukan hanya soal tekanan fisik, tapi mental. Orang-orang yang selalu mengomentari hidup kita punya rasa ingin tahu yang tinggi, tapi sayangnya malah disalahgunakan untuk hal yang tak berguna. Kepo berlebihan dengan kehidupan kita, kemudian menyebarkannya kepada semua orang. Stop it. Jangan sampai kita menjadi orang yang semacam itu. Apalagi menjadi penyebab sakitnya mental orang lain, hanya karena ucapan yang tak dapat dikendalikan. Akhir-akhir ini, mungkin banyak orang yang merasakan tekanan mental luar biasa. Sebab hal-hal sepele saja bisa jadi topik menarik. Sampai sesama wanita bisa saling menjudge satu sama lain. Lahiran normal atau sesar saja bisa dijadikan perbandingan. Belum melahirkan katanya jika belum lahiran normal. Belum lagi anak ASI versi support. Tak bisa dibayangkan beban mental orang yang baru melahirkan. Belum kering luka bekas jahitan, sudah ditambah kalimat-kalimat negatif yang membuat ibu baru sulit memaafkan dirinya sendiri. Tak ada yang salah dengan kita. Mereka saja yang terlalu senang mengomentari dan menghakimi hidup orang lain. Komentar-komentar yang tak seharusnya bukan hanya dapat membuat mental orang lain down, tapi juga berlanjut pada tindakan fisik yang membahayakan nyawa. Tak heran jika banyak orang yang berpendidikan tinggi dan hidupnya berkecukupan justru memilih mengakhiri hidupnya karena merasa depresi dengan lingkungan sekitarnya. Ini bukan masalah sederhana. Makin hari kita makin sadar bahwa komentar negatif seperti body shaming dan bullying dapat membunuh seseorang secara perlahan. Jika pelakunya adalah kita, tentu kita punya tanggung jawab yang besar di hadapan Allah atas ucapan yang akhirnya menyerang mental orang lain. Jangan melakukan hal yang menyakitkan buat mental seseorang. Cobalah posisikan diri kita sama seperti mereka. Andai diberi pertanyaan dan komentar yang tak seharusnya, kira-kira apa yang kita rasakan?